Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita berjumpa lagi teman-teman mahasiswa. Saya dengan Putri Andika Sari, SAB, MSI, CHCP, CHCM. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai konflik dan negosiasi ya. Nah, ketika teman-teman mendengar kata konflik pasti nggak asing lagi ya. Bahkan diri sendiri itu juga pernah mengalami konflik, perang batin gitulah istilahnya ya. Oke, misalnya saya harus memilih yang mana ya, ambil mata kuliah untuk konsentrasi apa ya, gitu ya. Mau milih ini tapi kok susah lulusnya ya. Atau mau ambil yang ini topiknya menarik, mata kuliahnya menarik, tapi kok dosennya disiplin banget ya. Nah, itu ya contoh dari sederhananya ya, contoh konkretnya ya. Yang kita bahas sekarang ini ketika berada dalam satu organisasi ya, konfliknya. Jadi bukan dalam kehidupan sehari-hari yang tadi sempat saya ceritakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi dari konfliknya. Kemudian transisi konflik itu sudut pandangnya tuh berbeda-beda gitu ya. Kemudian ada functional versus dysfunctional konflik. Kemudian ada beberapa tipe konflik. Kemudian ada proses konfliknya, kemudian ada negosiasi, strategi tawar-menawar, kemudian ketika kedua yang berkonflik ini tidak menemukan kata sepakat, biasanya kita memerlukan pihak ketiga. Nah, ini ada third party negotiation. Yang terakhir adalah bagaimana sih konflik itu kaitannya dengan performance. Jadi yang dimaksud dengan konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak itu merasakan bahwa pihak lain itu terpengaruh secara negatif, gitu ya, atau berdampak negatif, sesuatu yang dipedulikan oleh pihak yang pertama. Jadi istilahnya tuh berpengaruh negatif lah bagi kita ya. Nah, jika dihubungkan dalam organisasi, maka mencakup berbagai konflik yang dialami oleh seseorang itu dalam organisasinya. Misalnya ketidaksesuaian tujuannya antara dia dengan tujuan perusahaan. Oke, kemudian ada perbedaan atas interpretasi fakta, ya, fakta dan buktinya berbeda, fakta dan harapannya berbeda. Nah, itu bisa terjadi konflik. Kemudian ketidaksepakatan berdasarkan ekspektasi perilaku. Seperti ketahui pada umumnya memandang konflik itu merupakan hal negatif dan sebisa mungkin kita hindari konflik itu ya. Biasanya begitu kan ya. Oke, nah ternyata pandangan mengenai konflik ini seiring dengan berjalannya waktu mengalami perubahan. Yang pertama itu ada pandangan tradisional. Nah, ini traditional view of conflict ya, the belief that all conflict is harmful and must be avoided. Nah, ini yang tadi kita sempat katakan bahwa konflik ini membahayakan dan juga harus dihindari. Nah, kemudian ada sudut pandang dari human relation view of conflict. Jadi, menurut pandangan relasi manusia ini, konflik itu alami dan juga pasti terjadi pada suatu kelompok. Jadi mau nggak mau kita harus menghadapinya gitu ya, tidak bisa dihindari gitu ya. Kemudian ada pandangan interaksionis yang menyatakan bahwa the belief that conflict is not only a positive force in the group but that it is absolutely necessary for a group to perform effectively. Nah, kalau di sini justru sangat berbeda ya, 180 derajat atau bisa dibilang 360 derajat ya dengan pandangan tradisional ya, memandang bahwa konflik itu bukan hanya kekuatan positif dalam suatu kelompok tapi mutlak diperlukan agar suatu kelompok itu dapat bekerja secara efektif. Nah, kemudian konflik itu ada yang fungsional dan ada yang disfungsional. Nah, kalau konflik fungsional itu berarti konflik yang bisa mensupport, mendukung tujuan dari grup ya, yang juga dapat meningkatkan performance dari grup tersebut. Contohnya gimana, kok bisa sih ada konflik tapi yang fungsional gitu ya. Misalnya nih, ada dua kelompok kerja atau tim ya dalam satu divisi. Nah, ketika seorang pemimpin memberikan tantangan berupa kompetisi, maka organisasi ini akan mendapatkan hasil kinerja
atau performance dari kedua tim tadi yang paling optimal yang mereka lakukan. Di mana hal ini justru menguntungkan organisasi, gitu ya. Kemudian yang berakibat negatif atau destruktif, konflik ini dapat menurunkan performance dari karyawannya. Bisa saja ini terjadi antara bawahan dan atasan, ya. Contohnya dengan gaya kepemimpinannya dan juga mungkin berbeda budayanya atau etnisnya sehingga akan merusak persepsi dari bawahannya. Bisa salah kaprah gitu ya. Jadi makanya terjadi konflik. Kemudian apa ya kira-kira konflik yang dapat terjadi dalam satu organisasi? Nah, ini di sini ada 3. Yang pertama itu ada task conflict, relationship conflict, dan yang terakhir adalah proses konflik. Nah, kalau task conflict atau konflik tugas atau pekerjaan itu biasanya konflik yang muncul saat kita mengerjakan tugas dan juga menetapkan tujuan atau target dari pekerjaan itu. Gitu ya. Sama ya ketika kalian mengerjakan tugas gitu ya, ini pasti mikir, aduh tugasnya susah amat sih gimana cara ngerjainnya. Nah itu ya, itu task conflict. Kemudian ada yang namanya relationship conflict. Conflict based on interpersonal relationship. Nah ini berarti ada hubungan antar personal orang A dengan si B itu udah ada masalah sebelumnya. Nah ini ya, ini paling sering terjadi juga ada di organisasi atau perusahaan. Nah yang terakhir adalah proses konflik. Konflik yang terjadi ketika kita berusaha untuk menyelesaikan suatu hal atau proyek yang terkadang tidak semulus yang kita harapkan. Jadi prosesnya itu ribet juga, ternyata menemui beberapa kendala gitu ya. Ketika kalian misalnya sudah terbiasa dulu misalnya kayak waktu di SMA, di organisasi ketika menyelenggarakan acara, oh ada aja masalahnya. Nah itu ya, itu yang disebut dengan proses konflik. Nah berikutnya pada slide ini ada gambaran mengenai proses konflik. Nah yang pertama itu adalah ada pada oposisi yang potensial dan juga ketidakcocokan. Nah, yang mana hal ini dapat terjadi karena masalah komunikasi, struktur, misalnya struktur organisasinya, kemudian ataupun variabel personal dari individu, gitu ya. Nah, ini tahap awal. Nah, tahap kedua, bagaimana sih akhirnya masuk ke dalam tahap kognisi dan personalisasi. Jadi bagaimana konflik itu dirasakan dan diterima oleh seseorang. Nah yang tahap ketiga masuk kepada intensitas yang diakibatkan oleh konflik tersebut. Hasilnya bisa jadi menjadi adanya persaingan atau competing. Kemudian bisa menjadi kerjasama atau collaborating. Atau bisa jadi berkompromi atau compromising. Kemudian atau bisa juga ketika adanya konflik dia merasa ya udahlah menghindar aja atau avoiding ya, atau juga akomodasi. Kemudian tahap keempat merupakan perilaku yang ditimbulkan dari hasil intensitas konflik tersebut ya. Akan muncul perilaku dari beberapa pihak yang terlibat dan juga reaksi lain yang ditimbulkan. Nah, akhirnya pada tahap akhir yaitu ada outcomes. Konflik ini apakah dapat meningkatkan performance atau justru menurunkan performansi kelompok yang ada di organisasi. Dengan adanya konflik, maka harus segera diselesaikan oleh masing-masing pihak ya. Karena masing-masing ini membawa kepentingan dan tujuannya sehingga biasanya akan mempertahankan apa yang dipersepsikan atau mempertahankan tujuannya. Dengan itulah muncul negosiasi. Sebelum masuk pada pengertian harfiahnya, pasti teman-teman pernah juga ya melakukan negosiasi ya. Dengan kata lain misalnya negosiasi ini adalah tawar-menawar. Contoh kecilnya aja ya, ketika dengan adanya budaya yang ada di Indonesia, pada umumnya ketika kita akan belanja pasti kita akan melakukan tawar-menawar ya. Nah setidaknya contoh konkret sederhananya seperti itu. Nah kita bahas sekarang mengenai negosiasi yang berkaitan dengan konflik yang ada di organisasi yang sebelumnya sudah kita bahas. Negosiasi itu adalah suatu proses di mana dua atau lebih pihak bertukar barang atau juga jasa dan berusaha menyepakati nilai tukar untuk mereka. Nah, alternatif yang terbaik untuk perjanjian negosiasi, nilai terendah yang dapat diterima atau hasil
bagi seseorang individu untuk kesepakatan yang dinegosiasikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita negosiasi gitu, kalau misalnya sebagai pembeli pengennya kan yang dapatnya murah tapi harganya bagus, barangnya bagus gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Oke, nah terdapat dua tipe dalam tawar menawar, yaitu distributif dan integratif. Seperti yang digambarkan pada bagian ini. Jadi ketika tawar menawar ini kita bayangkan ya, kita sedang memakan kue pie yang bentuknya bulat ya, tahu ya, kue pie itu pie susu, ingat tahu ya. Nah kebayang ya. Nah untuk itu mari kita bahas satu-satu. Nah yang pertama, goalnya dari sisi tujuannya, kalau distributive bargaining itu get as much of pie as possible. Kalau bisa kita banyak memakan paling banyak gitu ya. Kemudian kalau yang integrative bargaining itu expand the pie. Kalau bisa melebarkan ya, melebarkan pie-nya. Kemudian motivasinya kalau yang distributive bargaining ini win-lose, seseorang itu harus kalah gitu dan kita harus menang. Nah kalau integrative bargaining ini lebih ke arah win-win solution. Kemudian fokusnya kalau distributive bargaining ini lebih ke arah posisi, kemudian kalau integrative bargaining ini lebih ke arah interest. Kemudian kalau dari sisi information sharingnya, distributive bargaining ini low, kemudian integrative bargaining ini tinggi. Kemudian duration of relationship, kalau yang distributive bargaining ini lebih ke arah short term, ya, jangka pendek. Kalau yang integrative bargaining ini long term atau jangka panjang. Biasanya si pihak, kedua belah pihak itu memandang dua-duanya punya potensi ke depannya, sehingga mereka tidak akan baku hantam yang sangat ekstrim, gitulah kira-kira ya. Ketika kedua belah pihak tidak menemukan jalan keluar dari konfliknya, biasanya akan melibatkan pihak ketiga, sehingga akhirnya jalan keluar dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga tersebut diantaranya ada mediator. Kalau mediator ini pihak ketiga netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan penalaran, persuasi, dan saran untuk alternatif. Jadi mediator itu seharusnya orang-orang yang netral ya, tidak berpihak antara si A atau si B. Kemudian ada arbitrator, pihak ketiga dalam negosiasi yang memiliki wewenang untuk mendikte kesepakatan, bahkan bisa memutuskan. Kemudian ada conciliator, pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan hubungan komunikasi informal antara negosiator dan lawan. Oke, kemudian yang keempat adalah konsultan, pihak ketiga yang tidak memihak, terampil dalam manajemen konflik, yang berupaya memfasilitasi pemecahan masalah secara kreatif melalui komunikasi dan analisis. Ini hubungannya antara konflik dan performance. Jadi seperti kita lihat pada gambar di bawah ini, konflik akan mempengaruhi kinerja seseorang atau kelompok suatu organisasi ketika lihat yang ada di kolom B ya, ketika hasilnya itu level of konfliknya adalah optimal ya, type of konfliknya itu functional, kemudian units internal karakteristiknya itu valuable, self-critical, and innovative biasanya ya. Kemudian ini akan menghasilkan performance yang tinggi ya. Jadi seperti kurva ya. Jadi kalau misalnya rendah itu nggak bagus gitu ya, terlalu tinggi juga nggak bagus. Jadi yang moderate aja gitu ya, yang sedang aja. Baik, demikianlah pembahasan materi mengenai konflik dan negosiasi kali ini. Seru bukan ilmunya ya? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.